أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mensyukuri nikmatnya, anugerah yang sangat banyak, dan juga kita bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga segera bertaubat ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kefasikan, kemunafikan, dan berbagai macam kemaksiatan. Inilah lambang kebahagiaan. Dan bagian dari kesyukuran seorang hamba adalah ketika dia menggunakan waktu yang Allah tabaraka wa ta'ala sediakan di waktu-waktu yang istimewa, dengan dia mengisinya dengan amalan-amalan yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu bagi orang yang beriman adalah nikmat yang sangat berharga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat bersumpah betapa pentingnya waktu tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, yaitu waktu asar, wal asr. Demikian pula pada waktu duha, wad duha, pada waktu fajar, wal fajar, walayalin ashar. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang sangat istimewa sepanjang tahun, yang sudah kita ketahui bahwa
berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang umur kita yang singkat dalam kehidupan dunia ini. Dan yang kekal adalah kehidupan negeri akhirat. Dan kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hanyalah disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Betapa banyak orang yang bangga dengan pencapaian-pencapaian duniawi yang selama ini, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dari dirimu, dari dunia dan penduduknya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi kita untuk meraih amal saleh, agar kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan yang akan mendatangkan keberuntungan kita di akhirat kelak. Maka Nabi SAW yang begitu cinta kepada umatnya, beliau memberikan motivasi agar di hari-hari yang istimewa ini kita berlomba-lomba, satu sama lain saling mendahului dalam melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Yani ashr Dzulhijjah. Qalu walal jihad ya Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu bi syai'. Bahwa tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala amal-amal salih di dalamnya, melainkan di hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah yang kita berada sekarang di dalamnya. Kemudian sahabat mengatakan, tidak juga jihad ya Rasulullah. Rasul bersabda, tidak juga jihad kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun juga. Artinya dia mati di medan jihad fisabilillah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam lain hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد." Bahwa tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai perbuatan amal saleh di dalamnya melainkan pada hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dan takbir mengucapkan Allahu Akbar, dan tahmid mengucapkan Alhamdulillah. Sebab dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita merasakan amalan lisan kita, dari ucapan kita, yang apabila kita sibukkan lisan ini, kedua bibir yang Allah berikan berupa nikmat, sehingga kita bisa menggunakannya untuk makan di hari-hari tasyrik, sehingga kita tidak lupa kesempurnaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk kita menikmati hidangan, makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan nikmat yang Allah berikan berupa kedua bibir ini. Kita bisa menikmati hidangan berbagai macam rasa, dan juga kita bisa menggunakannya bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal lisan pada hari-hari yang mulia ini. Karena kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa kita bisa meraih kecintaan Allah Tabaraka wa taala dengan mengamalkan apa yang Allah cintai di hari-hari yang mulia ini. Itu yang akan kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab perhiasan dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa sebanyak apapun, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak tidak akan memberikan manfaat kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari perbuatan syirik, selamat dari keraguan-raguan, selamat dari mencintai keburukan, dan juga terus-menerus melakukan kebid'ahan dan perbuatan maksiat. Hanya hati itu yang selamat. Maka ketika kita di hari-hari mengagungkan Allah Tabaraka wa taala, di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, kemudian hari-hari berikutnya yang puncaknya adalah ketika jamaah haji berada berwukuf di padang Arafah, memperbanyak tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir. Demikian pula kita diperintahkan yang tidak melaksanakan ibadah haji memperbanyak takbir hingga kemudian imam turun dari melaksanakan khutbah Id. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita sekalian, barangkali selama ini kita lebih banyak membesarkan hawa nafsu kita daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hawa nafsu kita dengan kita melaksanakan salat, termasuk salat Id, mendengarkan khutbah, kita berdiri, ruku dan sujud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas kita besarkan, agungkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai-sampai para sahabat generasi terbaik di hari-hari yang mulia ini ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa taala. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang keluar menuju pasar dengan menggemakan takbir, sehingga penghuni pasar pun juga ikut bersama mereka bertakbir, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang dilalaikan kaum muslimin. Banyak di antara mereka merasa heran ketika ada orang yang bertakbir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dia mengatakan belum masuk pelaksanaan hari raya Idul Adha, belum berhari raya. Subhanallahil azim. Dalam Islam disebutkan bagaimana kita bertakbir secara mutlak dan muqayyad setelah pelaksanaan salat 5 waktu. Maka kita perbanyak takbir di awal-awal bulan Zulhijjah ini, mengagungkan dan membesarkan Allah Tabaraka wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan mengumpul pahala demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, kehidupan yang selama-lamanya. Karena kelak yang ada hanyalah 2 tempat kembali. Kalaulah bukan surga Allah yang akan ditempati hamba-hambanya, maka tempatnya adalah di api neraka. Sedangkan penghuni neraka di dalamnya mereka teriak, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dia mengatakan bahwasanya, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kami mau beramal saleh selain dari amalan yang pernah kami lakukan. Subhanallah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ketika peluang itu masih kita dapatkan di hari-hari yang penuh dengan keistimewaan ini, sehingga kita membasahi lisan kita senantiasa dengan amalan-amalan lisan, membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, menetapkan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, tidak menyelewengkan maknanya. Demikian pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita amalkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan memperberat timbangan hamba, yang akan diharapkan sebaik-baik harapan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, akan tetapi yang kekal pahalanya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairun 'inda rabbika, sebaik-baik di sisi Rabbmu, wa khairun amala, sebaik-baik yang dicita-citakan seorang hamba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi hayat masih di kandung badan, mari kita manfaatkan kehidupan yang singkat ini untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa patuh terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan perintah-perintahnya yang telah diamalkan oleh para sahabat. Mereka mencontohkan amalan-amalan yang saleh, dan begitu antusiasnya mereka sehingga mereka mendapatkan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian kaum muhajirin dan ansar, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka gemar berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Maka sepantasnya amalan kita yang sedikit dan jauh dari amalan mereka, kita memiliki modal kecintaan yang tulus, maka kita cintai mereka, berusaha untuk mengikuti amal-amal saleh yang mereka kerjakan, seperti di hari-hari 10 yang istimewa ini, agar kita juga mendapatkan amal saleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara amalan yang sangat utama, yang sangat agung adalah kita melaksanakan ibadah haji. Demikian pula umrah bagi mereka yang sanggup diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik finansial maupun fisik, maka wajib hukumnya 1 kali dalam seumur hidup. Demikian pula sunnah muakkadah hukumnya bagi mereka yang diberikan harta untuk berkurban di hari-hari yang mulia ini, agar senantiasa termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, karena tujuan syiar ditegakkannya Idul Adha ini adalah dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pangkalnya adalah kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak menggemakan takbir, tahlil dan tahmid kepadanya, menyandarkan segala nikmat murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kita beramal saleh, baik lisan, anggota badan dan juga hati kita, senantiasa kita mengingat berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukankah telah diberikan kepada manusia sepasang mata, walisana wa syafatain, lisan dan juga 2 bibir. Subhanallah. Maka dengan nikmat ini mari kita manfaatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita nanti Allah
Mudahkan memasuki hari-hari tasyrik. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang tabdzir, membuang-buang daging kurban. Masih banyak orang yang membutuhkan. Maka dengan kita memberikan orang lain daging kurban tersebut, itu adalah merupakan hak baginya. Setelah kita berusaha memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Antara hak Allah Tabaraka wa taala yang wajib kita tunaikan terlebih dahulu sebelum hak-hak hamba Allah Tabaraka wa taala. Dengan demikian kita mengumpulkan berbagai macam amal-amal saleh yang kita harapkan nantinya pada hari kiamat amal saleh tersebut memperberat timbangan kebaikan kita dan sebaik-baik yang kita cita-citakan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesenangan dunia yang sedikit ini kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah oleh kalian apa yang Allah berikan dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagian dari kehidupan duniamu. Jatah untuk bersenang-senang. Akan tetapi jangan sampai kemudian melalaikan kalian dari tujuan utama di mana Allah ciptakan kalian adalah dalam rangka untuk mentauhidkannya, mengesakannya, beribadah dengan tulus kepadanya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dengan dua kriteria ini maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan mutaba'atus syariah, mengikuti syariat Allah Tabaraka wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك المشركين يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.